Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Lui Anggayani, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang hidrolisis garam. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui sifat larutan garam yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Pencampuran larutan asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Akan tetapi, larutan garam tidak selalu bersifat netral. Larutan garam dapat bersifat asam, basa, dan netral. Lalu, bagaimanakah hubungan antara asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam dalam air? Jadi, sifat larutan garam dalam air ditentukan dari asam dan basa pembentuknya. Nah, yang pertama, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka larutan garam akan bersifat netral. Yang kedua, jika suatu larutan terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka larutan garam akan bersifat asam. Yang ketiga, jika suatu larutan terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka larutan garam tersebut akan bersifat basa. Terus yang keempat, yang terakhir, jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifat larutan garamnya tergantung dari Ka dan Kb. Nah, adapun jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral, mempunyai pH 7. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, akan bersifat basa, mempunyai pH lebih besar daripada 7. Yang ketiga, jika Ka lebih besar daripada Kb, akan bersifat asam, mempunyai pH kurang dari 7. Jadi, hidrolisis garam akan terjadi apabila salah satu atau kedua komponen penyusun garam itu bersifat asam lemah atau basa lemah. Nah, untuk itu, adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. 9 buah gelas sebagai wadah larutan, air, ekstrak buah naga, ekstrak bunga paca, ekstrak kunyit, cuka, garam dapur, soda kue, gelas ukur, sendok makan. Masukkan soda kue sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah larutan. Yang kedua, masukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah larutan. Langkah yang ketiga, masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam wadah yang berisi garam dan soda kue. Masukkan air ke wadah yang berisi garam. Langkah yang keempat, masukkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam wadah larutan. Kemudian, aduk hingga rata. Setelah itu, tambahkan ekstrak buah naga sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing larutan. Nah, kemudian tambahkan ekstrak bunga paca sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing larutan.
Nah, setelah itu tambahkan ekstrak kunyit sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing larutan. Nah, setelah itu aduk masing-masing larutan hingga rata. Nah, ini adalah hasil pada percobaan pertama, yaitu dengan menggunakan ekstrak buah naga. Pada larutan cuka, warna yang dihasilkan sedikit lebih gelap daripada ekstrak buah naga. Nah, pada larutan garam dapat dilihat tidak mengalami perubahan warna. Pada larutan soda kue, warna yang dihasilkan lebih pekat dan lebih gelap dibanding pada warna ekstrak buah naga. Pada percobaan kedua dengan menggunakan ekstrak bunga pacar. Nah, pada larutan cuka, warna yang dihasilkan sedikit lebih terang daripada ekstrak bunga pacar. Nah, pada larutan garam tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan pada larutan soda kue, warna yang dihasilkan menjadi lebih pekat dibanding pada warna ekstrak bunga pacar. Selanjutnya, pada percobaan ketiga yaitu dengan menggunakan ekstrak kunyit. Nah, pada larutan cuka, warna yang dihasilkan menjadi lebih terang daripada ekstrak kunyit. Pada larutan garam, tidak mengalami perubahan warna. Dan pada larutan soda kue, warna yang dihasilkan menjadi lebih pekat dibanding pada warna ekstrak kunyit. Nah, jadi kesimpulannya, pada larutan garam dapur atau NaCl, yang setelah dicampur indikator, yaitu ekstrak buah naga, ekstrak bunga pacah, dan ekstrak kunyit, tidak mengalami perubahan warna. Hal ini membuktikan bahwa larutan garam dapur atau NaCl bersifat netral, yaitu tidak terhidrolisis dan menghasilkan pH sama dengan 7. Nah, yang mana ion Na+ itu tidak bereaksi dengan ion OH- dari air. Begitu juga dengan ion Cl- tidak bereaksi dengan ion H+ dari air. Selanjutnya, pada larutan garam cuka atau CH3COOH yang setelah dicampur dengan indikator ekstrak buah naga menghasilkan warna sedikit lebih pekat. Nah, sedangkan saat dicampur dengan ekstrak kunyit dan ekstrak bunga pacah menghasilkan warna sedikit lebih terang. Nah, hal ini membuktikan bahwa larutan cuka atau CH3COOH bersifat asam, yaitu terhidrolisis total dan menghasilkan pH kurang dari 7. Nah, selanjutnya pada larutan garam soda kue atau NaHCO3 yang telah dicampur dengan ekstrak buah naga, ekstrak bunga pacah, dan ekstrak kunyit itu mengalami perubahan warna. Warnanya menjadi lebih pekat dan menjadi lebih gelap. Nah, hal ini membuktikan bahwa larutan garam soda kue atau NaHCO3 bersifat basa, yaitu mengalami hidrolisis sebagian dan menghasilkan pH lebih besar daripada 7. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.